Pada kesempatan kali ini, aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya agar kalian terbiasa mengasah otak ya. Kalian udah siap belum? Kalau udah, langsung aja kita masuk ke teka-teki pertama. Teka-teki pertama. Pada suatu hari ada pencurian baju di mall daerah Jakarta, guys. Saat alarm toko berdering, manajer mall langsung mengunci semua akses pintu dan memanggil seorang polisi. Terdapat beberapa orang yang dicurigai sebagai pencurinya tuh. Polisi pun langsung menginterogasi para pelaku. Tersangka pertama seorang wanita remaja. Ia bilang, "Aku nggak mungkin mencuri baju, Pak. Ayahku adalah seorang yang sangat kaya raya. Bahkan baju toko ini bisa aku beli." Tersangka kedua adalah seorang remaja laki-laki. Ia bilang, "Aku nggak tahu apa-apa soal pencurian itu, Pak. Aku aja baru dari toilet dan pada saat aku keluar aku mendengar suara alarm. Lalu aku disangka mengambil baju di mall ini." Tersangka ketiga adalah seorang wanita yang lagi hamil. Ia bilang, "Mana mungkin aku ngambil baju di sini? Pada saat alarm berbunyi, aku lagi berada di ruang ganti. Apakah Bapak tega menuduh wanita yang lagi hamil sepertiku?" Setelah mendengar alasan dari para tersangka, akhirnya polisi pun menetapkan satu tersangka di antara mereka. Menurutmu, siapa nih yang merupakan pencuri baju itu? Aku beri kamu waktu 5 detik buat cari tahu siapa pelakunya. Udah ketemu siapa yang telah melakukan pencurian baju di mall itu? Jadi jawabannya orang yang ini, guys. Coba aja tuh kamu perhatiin. Perut orang ini memang seperti orang hamil, tapi kok permukaannya nggak rata gitu ya? Seperti ada barang yang disembunyikan di balik bajunya tuh. Nah, kamu jawabnya orang yang mana nih? Seperti biasa, jangan lupa dong tulis di kolom komentar. Yuk lanjut aja deh ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Reza adalah anak pertama dari Ibu Maryam yang bekerja sebagai detektif di Jakarta tuh. Pada hari Rabu sore, sepulangnya ia dari memecahkan kasus, ia ingin sekali pulang cepat dari tempat kerjanya. Tapi saat ia ingin pulang, ternyata terjadi hujan yang sangat deras tuh. Akhirnya ia menunggu hingga reda dan pulang ke rumahnya. Setelah ia sampai di rumah, ia menemukan ibunya telah terbunuh, guys. Akhirnya Reza pun memanggil semua orang yang ada di rumahnya untuk diinterogasi. Yang pertama ada Desi, adiknya. Ia bilang, "Aku nggak tahu soal kematian ibu, Mas. Aku seharian ini cuma di kamar untuk baca novel yang baru aku beli. Lagian mana mungkin aku melakukan itu ke ibu." Yang kedua ada Joko, tukang kebunnya. Ia berkata, "Aku nggak tahu soal kematian ibu. Tadi ibu hanya minta saya untuk nyiram taman dan memotong daun yang udah mati. Jahat sekali ada orang yang melakukan itu kepada ibu, Mas." Yang ketiga ada Atun, pembantunya. Ia berkata, "Pada saat hujan tadi aku ketiduran di kamarku. Aku terbangun saat Mas meminta saya untuk menanyakan kematian ibu." Dari pernyataan 3 orang yang berada di rumah itu, menurutmu siapa yang telah melakukan hal tersebut? Aku beri kamu waktu 5 detik dari sekarang ya. Udah nemu siapa pelaku pembunuhan dari Ibu Maryam? Jadi pembunuhnya adalah Joko, si tukang kebunnya tuh. Ngapain saat hujan deras dia malah tetap nyiram tanaman dan berkebun? Terus juga di gunting rumputnya terdapat darah yang bisa aja itu adalah darah dari Ibu Maryam tuh. Kamu jawabnya apa nih? Coba dong tulis di kolom komentar. Buat kamu yang masih salah, semangat ya guys. Yuk kita masuk aja ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Di sebuah kota terjadi kerusuhan di mana ada rumor yang mengatakan bahwa ada manusia serigala yang berkeliaran pada malam hari.
Serigala itu telah menculik anak-anak yang ada di kota loh guys. Karena penasaran, polisi pun akhirnya mencurigai beberapa tersangka yang diduga adalah manusia serigala karena mereka sering keluar malam. Yang pertama ada Bayu. Ia bilang, mana mungkin aku manusia serigala pak. Lagian juga aku keluar malam karena lagi mencari inspirasi untuk menulis novelku. Yang kedua ada Juno. Ia bilang, siapa bilang aku sering keluar malam? Kalau aku keluar malam karena aku ingin berangkat kerja pak. Yang ketiga ada Septian. Ia mengatakan, jangan asal tuduh pak. Aku sering keluar malam pada minggu ini karena lagi bergantian menunggu ibuku yang sakit. Kalau bapak nggak percaya, bapak bisa memeriksanya di rumah sakit ya pak. Setelah menginterogasi para pelaku, akhirnya polisi pun tahu siapa yang merupakan manusia serigalanya tuh. Coba kamu perhatikan mereka dan aku beri kamu waktu 5 detik buat cari tahu ya. Udah tahu siapa yang merupakan manusia serigalanya? Jadi jawabannya adalah Juno guys. Coba aja kamu perhatikan giginya tuh. Dia memiliki taring dan matanya juga seperti serigala ya. Kamu jawabnya yang mana nih? Kalau sama kayak aku, coba dong tulis di kolom komentar ya. Teka-teki keempat. Bayu adalah seorang manajer di sebuah restoran ternama di Jakarta. Pada pagi hari, ia ingin berangkat kerja dengan kendaraan umum. Saat lagi menuju ke halte, ia dipukul dari belakang hingga pingsan tuh. Pelakunya langsung melarikan diri dan beruntungnya CCTV kota merekam kemana si pelaku pergi. Pelaku ternyata melarikan diri ke sebuah restoran guys. Di dalam restoran itu baru terdapat 3 orang pegawai karena restoran belum dibuka. Akhirnya polisi menginterogasi sebuah staf restoran tersebut. Waiter berkata, aku tidak tahu soal pemukulan di jalan pak. Aku baru aja datang dan diantar oleh pacarku ke sini. Kasir berkata, aku lagi menghitung penghasilan hari kemarin. Aku pun kesini naik motor. Jadi mana mungkin aku memukul seseorang di jalan? Koki berkata, aku nggak tahu soal pemukulan di jalan pak. Aku lagi membuatkan spaghetti untuk pelanggan. Setelah mendengar penjelasan para staf, akhirnya polisi pun tahu siapa yang telah melakukan pemukulan itu. Kalau menurut kamu siapa ya orang yang menjadi pelakunya? Aku beri kamu waktu 5 detik buat cari tahu ya. Udah tahu siapa pelakunya? Jadi pelakunya adalah si Koki tuh. Karena ngapain dia membuat spaghetti saat restoran belum buka? Terus dia juga bilang buat pelanggan lagi. Mungkin karena panik dia jadi berbohong ya. Jawaban kamu bener nggak kali ini? Coba tulis di kolom komentar ya guys. Yuk kita capcus ke teka-teki terakhir. Teka-teki kelima. Di teka-teki terakhir ini menampilkan 2 pelayan yang lagi mengantarkan makanan ke pengunjung guys. Katanya di antara mereka ada seorang pembunuh dari pelanggannya loh. Coba kalian perhatikan salah satunya ya, karena kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka-teki ini. Aku kasih kamu waktu 5 detik untuk jawab. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah, seperti biasa, kasih tahu kita di kolom komentar ya guys. Nah, itu dia teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!